Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Adema Putri dengan NIM 25370140 dengan Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan sejarah geografi yang terdiri dari 3, yaitu geografi masa klasik yang mungkin dijelaskan 3, itu tentang Herodotus, Strabo, dan Ptolemy. Yang kedua yaitu geografi abad pertengahan, dan yang terakhir geografi modern. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang geografi masa klasik. Geografi masa klasik berkembang terutama pada zaman Yunani Romawi kuno dengan beberapa tokoh penting, yaitu Herodotus, Strabo, dan Ptolemy, yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan ilmu geografi. Herodotus sekitar abad ke-5 Masehi, sebelum Masehi, dikenal sebagai bapak sejarah, namun juga memberikan sumbangan pada geografi dengan penulisan yang mendetail mengenai berbagai wilayah seperti Arab, Mesir, dan Asia Tengah. Dia mencatat proses alam dan budaya masyarakat pada zamannya, sekaligus mengintegrasikan unsur mitologi dan sejarah ke dalam pemahamannya tentang dunia. Strabo pada sekitaran abad 64 sampai 24 Masehi, seorang geografer dan filosof Yunani yang menulis buku Geographa terdiri dari 17 jilid. Strabo menggabungkan informasi dari berbagai sumber, memberikan analisis mendalam tentang wilayah yang dikenal pada zamannya. Seterusnya Ptolemy sekitaran abad 90 sampai 168 Masehi, seorang ilmuwan Romawi yang sangat berpengaruh dalam geografi klasik, khususnya dalam pemetaan dan sistem koordinat geografi. Karyanya Geographa berisi peta dunia dengan sistem garis lintang dan bujur, serta metode penentuan posisi geografis yang menjadi dasar bagian kartografi modern. Ia juga memperkenalkan sistem proyeksi peta yang masih digunakan hingga sekarang. Yang kedua yaitu geografi abad pertengahan. Abad pertengahan, geografi mengalami pertimbangan yang berada antara Eropa dan dunia Islam. Di Eropa, istilah masa klasik dengan tokoh Ptolemy, terjadinya kemunduran dalam ilmu geografi yang dikenal sebagai zaman kegelapan, di mana pemikiran geografi klasik tidak banyak berkembang. Namun, geografi tetap berkembang melalui laporan perjalanan dan eksplorasi darat maupun laut. Di dunia Islam, geografi berkembang pesat dengan ilmuwan seperti Al-Idris, Ibnu Batutah, dan Ibnu Khaldun yang melestarikan dan mengembangkan warisan Yunani Romawi. Mereka melakukan eksplorasi dan penulisan karya geografi yang komparatif, mendukung pemahaman dunia secara lebih luas. Geografi abad pertengahan disatukan oleh laporan perjalanan studi matematika yang lebih dalam dan kontribusi dari dunia Islam yang secara signifikan menyuburkan pengetahuan geografi hingga mengarah pada era modern. Yang terakhir yaitu geografi modern. Geografi modern adalah cabang ilmu yang mempelajari bumi beserta berbagai fenomena fisik, biologi, dan sosialnya secara sistematis dan ilmiah. Fokus studi geografi modern meliputi analisis hubungan antara fenomena di ruangan tertentu, permetaan, dan interaksi manusia dengan lingkungannya.
Ciri khas geografi modern adalah penggunaan prinsip kronologi yang mengamati gejala dan bidang penyebaran dan interaksi dalam ruang atau wilayah tertentu. Geografi modern juga membagikan kajian menjadi geografi fisik dan manusia, serta menggunakan alat dan teknologi seperti sistem informasi geografis dan citra statut untuk analisis. Geografi modern tidak hanya mempelajari bentuk permukaan bumi, tetapi juga mempelajari fenomena kompleks seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan globalisasi dengan pendekatan multidisipliner serta dalam pemecahan masalah. Mungkin sekian penjelasan dari saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.